tapi subhanallah panggilan Allah lebih dahsyat daripada harus ke London atau ke Eropa. Nah sebenarnya tuh memang pengen balik niat haji lagi, Nah, yang tapi kuat niat haji itu istri kebetulan saya. qadarullah-nya memang kita tuh nggak planning dari awal karena memang kan ada baby yang masih full ASI gitu, masih ASI. Jadi kayak jadi deh tunggu lepas ASI baru kita haji. Tapi memang ada keinginan yang besar banget dari aku tuh dari awal tahun gitu. Tapi kayaknya haji harus segerain deh soalnya kan pede banget gitu beresin ASI dulu, pede banget masih punya umur, pede banget masih punya kesempatan gitu. Dan aku tuh udah bulat banget ngajakin qadarullah waktu Habib ngajakin ke Eropa kayak nggak ada semangat sama sekali buat jalan. Kebetulan Atta dan Aurel yang ngajakin untuk nontonnya juga mereka nggak jadi gitu. Jadi kita juga kayak ya udahlah bisa dipindahin kan tiketnya buat nanti gitu. Pokoknya aku tuh gak ada semangat buat pergi. Qadarullah banget, alhamdulillah Allah kasih mudah. Kita dapat undangan juga visanya, jadi kita dapat visa. Meskipun belum nyari apa-apa travelnya dan lain sebagainya gitu, tapi akhirnya alhamdulillah memang udah undangan Allah, semua jalannya Allah mudahkan. Akhirnya last minute kita baru memang persiapan itu kurang lebih seminggu sebelum kita berangkat haji. Jadi kayak tapi semuanya alhamdulillah ya Beb ya. Jadi waktu Indah, itu lancar, mudah. hari Kamis malam Jumat kita pas ngajak makan ketemu sama seseorang, Iya. udah berangkat haji aja. Besok kita siapin visanya. Kita coba apply visa. Kita apply visa. Alhamdulillah bisa keluar. Pokoknya semuanya dimudahin sama Allah. Ya itu tadi minta doanya juga. Sekarang udah pulang. Mudah-mudahan juga menjadi haji yang mabrur. Dan alhamdulillahnya juga bisa ngikutin sunnah gitu. Karena kan ada beberapa travel juga yang tidak mengikuti semuanya. Karena memang kan banyaknya jamaah. Takutnya malah mudorot. Takutnya malah banyak kejadian yang tidak diharapkan. Akhirnya mereka lebih memilih bayar dam. Tapi kemarin di sana juga sempat bareng sama Sela ya, ketemu sama Sela Sodia juga gitu. Dia juga akhirnya ngikutin kita juga. Kita beneran setelah Arafah kita mabit atau kita bermalam di Musdalifah. Nah kebanyakan jamaah Indonesia itu tidak bermalam di Musdalifah, Hanya lewat doang hanya sebentar. lewat aja sebentar. Kalau jam 12 sedikit mereka jalan. Mereka pulang lagi gitu. Padahal itu yang Dan betul dia ada. nggak turun dari dalam Betul, bis. dalam syariatnya ada di Spindale. Jadi harus Setengah malam. Dan juga mereka biasanya ambil batunya diambilin sama travelnya. Kita ngambil sendiri. Alhamdulillah kita juga seperti tahun sebelumnya kita ngambil sendiri, jalan semua sendiri. Benar-benar tidur juga di Musdalifah juga ngemper gitu. Jadi beneran kita ngikutin sunnahnya. Dan termasuk juga kayak lempar jumroh tuh kan kebanyakan kalau tur hari pertama memang kita dibebaskan boleh jam berapa aja. Kedua dan ketiga itu harus pada Jawa atau pada pada zuhur. zuhur. Tapi kan kalau tur bukan tur, kalau travel kan kebanyakan sorenya mereka ambil, paginya mereka sebelum balik ke hotel mereka udah lempar duluan. Tapi kan Nafar awal. itu kan boleh sebenarnya, tapi harus bayar dam lagi. Nah tapi kalau kita benar-benar ikutin sunnahnya meskipun jalan sampai 12 km karena memang semua jalan di Mina ditutup, tapi nikmat ya itu tadi kita udah ninggalin anak-anak di rumah. Jadi kita pengen ngelakuin ibadah yang terbaik, dan mumpung kita berdua juga masih muda, nggak ada uzurnya, nggak ada alasannya, karena nggak pakai travel juga, jadi nggak ada yang membatasi gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih. Kak, di sana kan banyak ya pakai bikin konten. Mungkin kakak sendiri gimana sih, sempat juga ada seperti akun-akun itu? Enggak lah, kalau buat Sebetulnya tuh kita tuh nggak bercandaan. diniatinnya gini. Kita tuh bikin, kalau aku pribadi bikin konten sama Habib itu lebih untuk menghibur. Niatnya itu hanya bercandaan. Cuman kalau ada yang menjadi kompor, ada juga oknum-oknum yang aku rasa sih pasti ada oknum-oknum yang memang mencari-cari lah ya gitu. Jadi buat aku nggak usah diambil pusing. Allah yang tahu niat kita buat menghibur. Kalau ada orang yang bergiring ke arah negatif ya monggo. Sekarang apapun hal yang dilakukan kan tergantungnya nilai gitu. Kayak Raffi juga dibikin konten, aduh haji bikin konten, menurut aku positif banget. Dan aku sama Habib juga menjadi saksi bahwa Raffi sekeluarga itu menjalankan haji seniat-niat itu dan seterbaik itu. Saya melihat Raffi, saya Iya, kenal kita Raffi menjadi kurang saksi. lebih, belasan tahun. Dan alhamdulillah saya lihat dia betul-betul niatnya kuat. Ini Raffi juga sama. Ahmad niat buat hajinya luar biasa Masya Allah, dahsyat. sekeluarga. Terus dia bilang sama saya, ini banyak yang ngomongin nih haji tapi bikin konten. Saya bilang, Vi, ini semua tergantung niat. Ini nama amal itu niat. Kalau kamu niatin untuk mereka Kebaikan. agar mereka berangkat haji, berangkat Tersentuh umroh, hatinya. tersentuh hatinya. Kan kebanyakan orang zaman sekarang itu
kemaksiatan dipamerin, perbuatan dosa dipamerin. Iya. Kenapa perbuatan baik nggak dipamerin? Untuk menarik mereka dekat dengan Allah. Ini zamannya udah beda. Ini Dan- zaman media sosial Iya. yang harus disikapi dengan baik. Kalau kita juga tinggal diam ibadah diam, khawatirnya nanti yang merajalela di media sosial hal-hal mudarat terus gitu. Dan juga aku ngeliat juga kayak mereka buat konten bukan pada saat krusialnya, di waktu krusial gitu. Jadi buat aku pribadi di era yang zaman sekarang kita nggak usah sibuk menilai orang lain seperti apa, kita nggak tahu niat mereka apa gitu. Tapi kalau kita melihat secara langsung gitu ya, semangat hajinya luar biasa gitu, bahkan mengikuti sunnah yang juga sangat luar biasa. Maka dari itu kita menyayangkan banget gitu orang-orang yang kenapa sih orang lagi ibadah bukan disenangkan hatinya, bukan dititipin doa, bukan juga disolawatin biar juga kelak seperti itu. Itu yang di sini buat aku netizen Indonesia oknumnya semakin parah gitu. Jadi ya kita nggak usah baper, jangan sampai nanti kita jadi takut untuk memposting hal kebaikan cuma karena oknum-oknum tersebut. Jadi buat kita nggak usah, kita vibe-nya lagi positif, kita mau senang-senang. Yaitu tadi kalau konten kita niatnya menghibur tapi ada yang berprasangka buruk, itu kan masalah hati orang itu dan diri orang itu, bukan masalah kita berdua. Kemudian manusia juga berprasangka sesuai dengan prasangka manusia tersebut sendiri. Iya. Jadi kalau dia prasangka baik, bismillah, hatinya pasti kan husnuzon, prasangka baik lah. Oh ini mungkin bercandaan, ini mungkin seperti ini. Terus kalau ada orang yang hati memang kotor, hatinya dengki, pasti pemikirannya juga nggak baik. Gak usah diambil pusing lah kalau gitu. Kita sih tenang aja, semuanya karena Allah, lillahi ta'ala, dan berharap hajinya mabrur, hajinya Amin. diterima sama Allah. Amin, Dan kita amin. jalankan semuanya karena Allah. Dan penonton di rumah, bismillah, insya Allah mudah-mudahan dapat haji Amin. dan rezeki yang banyak, bisa berangkat umroh, ajak keluarganya, orang tuanya. Di suasana kan udah panas ya. Panas banget ya. Gimana tuh Kak? Panas banget jujur, apalagi kan aku kemarin masih ada bekas kan ya, yang bekas Stephen Johnson syndrome kemarin itu gitu, dan itu belum boleh kena sinar matahari langsung gitu. Tapi buat aku pribadi tahu diri bahwa diri ini Allah ciptakan untuk Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, dan sekarang aku jalannya beribadah sama Allah, jadi nggak ada khawatir sama sekali. Iya, buat apa aku mulus glowing tapi aku nggak dipanggil haji sama Allah gitu. Jadi mendingan ya udah bismillah aja, karena diri ini milik Allah, niatin ya Allah saya niat haji beribadah karenamu, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Dan alhamdulillah bener nggak terjadi apa-apa. Yang aku khawatirin takutnya nanti malam jadi buruk apa segala macam, tapi nggak terjadi. Jadi buat aku pribadi kayak banyak banget apa ya kejadian spiritual yang buat kita insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik lagi, jauh lebih taat lagi, jauh jadi hamba yang lebih tahu diri lagi, dan pastinya nggak overnikmat gitu ya. Dan kebahagiaan yang tiada tara sebenarnya haji ini adalah ke suami, jadi kayak jatuh cinta lagi sama suami, jadi kayak ngerasain ser-ser lagi gitu. Karena alhamdulillah haji kali ini Habib memang membadalkan mama aku almarhumah Ibu Mas Ems Sukadirah Putri. Jadi beliau capek-capek ngeliatin banget panasnya, aku aja anaknya belum mampu untuk membadalkan orang tua gitu ya, karena effortnya kan besar banget gitu ya. Tiba-tiba Habib pada saat niat haji di sana memang diniatkan khusus untuk membadalkan haji mama. Itu yang buat aku kayak malu lah gitu, Habib yang ngebadalin mama haji semangat gitu, mas aku yang buat diri aku sendiri nggak semangat gitu. Jadi meskipun panas, jalannya juga berkilo-kilo, bahkan kayak kalau yang lain kan bisa turun bus apa segala macam, kita benar-benar jalan kaki gitu. Jadi kayak semuanya ada semangat baru, ada tenaga yang nggak tahu datangnya dari mana, karena ngeliat Habib gitu. Ini orang aja yang lagi ngebadalin tuanya semangatnya luar biasa, masa aku buat diri sendiri nggak semangat. Betul, yang kata Kartika Putri itu mereka turun dari bis adalah mereka nginep dulu. Ya kan, mereka nginep di malam 12 di Mina. Itu malam terakhir nafar awal. Nafar awal itu adalah lontar jumroh yang terakhir di tanggal 12 Zulhijjah. Jadi kalau yang nginep di Mina, Jadi mereka nginep di Mina dan paginya mereka ngelontar. Jadi malamnya mereka ngelontar, mabit, pagi mereka ngelontar. Dalam syariat yang betul adalah mabit nanti ngelontarnya itu habis zuhur. Jadi ngelontarnya habis zuhur. Jadi kita ngikutin yang syariat, kita mabit dan kita pulang. Kita pulang habis zuhur atau menjelang asar, kita berangkat lagi ke Mina jalan kaki karena jalan tuh one way ke bawah semua. Jadi dari Mina ke Haram itu one way. Kita jalan kaki dari Mina dari Masjidil Haram atau dari hotel kita sampai ke Mina. Jadi pulang pergi perjalanan kita 12 kilo plus minus jalan kaki.
itu di bawah terik matahari. Dan saya bilang semakin panas matahari menyengat ini, semakin pahalanya besar di Allah. Amin. Jadi jalankan bismillah. Terus ditanya lagi kapan sih waktu terbaik doa di sana? Yang terbaik doa di sana adalah wukuf di Arafah. Itu doa yang paling mustajab. Wukuf di Arafah tidak ada yang tidak dikabulkan. Semua dikabulkan doa sama Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang baik. Kapan waktu yang terbaiknya? Dari habis asar sampai matahari tenggelam. Di mana? Bukan di dalam tenda, tapi di luar tenda mesti keluar, kita panas-panasan, kita berdoa, kita katakan sama Allah. Itu doa yang terbaik. Doanya kalau ibu istri itu pasti doain suami, doain anak, doain orang tua, doain orang-orang yang zalim sama kita juga gitu. Jadi kayak ya lebih ke, kalau aku sih lebih ngedoain suami, orang tua, mertua juga karena lagi sakit, terus juga ngedoain anak-anak, ngedoain diri sendiri biar istiqomah lebih baik lagi, Allah ridho, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pasti itu aja sih ya, muter-muter aja doanya. Dan pastinya yang nggak paling kita lupa, Habib juga ngajak semua yang kita satu maktab untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina gitu. Ya itu aja sih paling, mendoakan saudara sesama muslim, itu aja sih. Kayak yang benar-benar lebih khusyuk lagi aja, kayak berharap lebih gitu. Saya berharap juga doanya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal alamin. Makin dan diberikan tambahan anak, insya Allah. Doanya itu aja sih sebenarnya. Setuju banget ya, waktu kita ngelempar jumroh itu kita ngelihat ada salah satu jamaah dari Sumatera Selatan ya, beliau tuh benar-benar kayak dehidrasi banget, kering. Jadi gini, pada ini tips juga ya, nanti kalau ada orang tuanya mau haji naik atau tahun depan gitu, orang tua tuh kan rata-rata kan ada yang sakit gula segala macam, mereka ini khawatir minum, karena khawatir kalau minum itu mereka mau pipis, jadinya repot gitu. Nah ini yang harusnya setiap travel ditekankan, gak masalah, karena suhu tubuh udah panas. Kayak aku pun waktu ngelempar jumroh tuh di atas kepala jilbab aku tuh basah karena aku tumpahin air dingin gitu, karena udah aku aja yang masih muda udah sepanas itu. Nah kebanyakan tuh orang-orang tua ini kan gak mau nyusahin travelnya, gak mau nyusahin orang-orang sekelilingnya, sehingga dia tahan, mereka tahan sampai suhu tubuh, makanya ada yang namanya heat stroke, karena kepanasan tubuhnya akhirnya kena stroke karena jantungnya terlalu panas. Nah itu yang harus tekankan, kayak kita aja tuh jalan, sekali jalan itu kita bisa minum 6 botol. Nah karena kita masih muda, kita masih bisa menahan hajat gitu. Tapi yang orang lebih tua ini kan khawatir mereka nggak bisa nahan, takut repot. Lebih baik repot tapi nyawa terselamatkan gitu. Dan juga pastinya kondisi juga dilihat, sanggup nggak, jangan memaksakan diri gitu. Lebih baik bilang dari awal sama travelnya kalau nggak sanggup. Itu yang amat disayangkan, karena memang panasnya itu 42 sampai 43 derajat, tapi memang udaranya tuh kayak bener-bener pengap banget gitu, bener-bener udara yang Dan itu bisa dibayangin jutaan manusia ada di situ, ya, dan hawa panasnya sangat tinggi belum capeknya dan jalan capeknya jauh. luar biasa. Jadi Makanya- kalau bisa travel tuh nyiapin air botol atau air minum Iya. untuk jamaah hajinya. Sebenarnya dibagikan di sana, Iya. tapi harus dibawa lagi kita untuk, karena kadang-kadang kita kasih air es baru 5 menit 10 menit udah Udah mantap. ada sih Habib. Atau yang kedua, kadang-kadang pas udah kita ambil air taunya kita kurang, makanya kemarin aku bawa tas buat isi air banyak, kalau yang mau air bisa kasih air. Sebenarnya balik lagi, kalau kita mau haji itu fisik nomor 1. Makanya aku suka banget, bahagia banget sekarang banyak banget teman-teman public figure yang haji di usia muda. Inilah Itu kita. contoh yang patut diajukan jempol untuk masyarakat lainnya gitu, bahwa haji itu jangan nunggu tua. Oh kak, baru ada rezekinya, amin. Makanya nanti anak-anak yang sudah punya rezeki, yang sudah ada kesempatan, hajilah di usia muda, karena haji itu ibadahnya tinggi, tapi fisiknya juga nggak kalah lebih tinggi yang dibutuhin. Kemarin tuh kita seneng banget ketemu sama banyak public figure di sana, ada Raffi, ada Atta dan lain sebagainya. Itu bilang, ada Putra Siregar bilang seneng banget ya haji tahun depan, mau haji lagi, tahun depan haji lagi. Oh masya Allah, ini kan satu kebaikan yang dilihat oleh masyarakat atau rakyat Indonesia, dan berharap kalian semua punya niatan untuk berangkat haji, insya Allah dapat rezeki. Karena haji itu nikmat, haji sangat nikmat. Kalau kita udah niat sama Allah, mau jalan kemanapun dipanggil sama Allah, caranya mudah insya Allah.
Rezekinya pasti dari Allah, udah Allah atur itu. Yang Yang penting terpenting niat dulu. niatnya, dan juga sebenarnya jangan sampai berpikir haji itu untuk mendapatkan gelar haji. Cuma di Indonesia yang naik haji ada gelar haji. Di negara lain itu nggak ada. Jadi yang terpenting bukan gelar hajinya, tapi adalah bagaimana kita bisa menjadi haji yang mabrur, yaitu dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Tetangga kita ngerasain nggak sih perubahan ibadah kita, adab akhlak kita, hati kita, sedekah kita gitu, atau orang-orang di sekeliling kita ngerasain nggak sih perubahan itu. Jadi percuma kalau bawa gelar haji tapi nggak ada perubahan yang ke arah lebih baik, nggak ada yang bawa perubahan ke arah yang lebih Allah sukai, yang lebih Allah ridhoi gitu. Jadi cuman di Indonesia yang mendapat nama Haji Kartika Putri, Haji Habibur Usman itu kayaknya cuma di Indonesia. Di negara lain bahkan Arab sekalipun saya nggak pernah nemuin nama Haji Abdullah, tuh nggak pernah gitu. Mereka tuh nggak pernah pakai nama haji, karena haji itu hanya ritual yang kita jalankan. Dan mabrur gitu. atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu. Iya, bahkan kita malu kalau saya bawa gelar haji tapi ada akhlaknya juga tidak sesuai yang diajarkan. Karena haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganjaran haji adalah surga. Dan itu adalah haji yang mabrur. Kalau hajinya nggak mabrur, seperti apa sih? Jadi haji yang mabrur itu ketika kita berangkat ke sana, pulang dari sana sampai ke tanah air, sholat 5 waktu 5 tinggal, bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik, lebih taat lagi sama Allah, itu haji yang mabrur. Tapi kalau pulang dari sana masih maksiat lagi, berbuat dosa lagi, itu tidak dikatakan haji yang mabrur. Dan yang terakhir, bagaimana tips agar bisa berangkat haji? Siapin beli celengan, mau sehari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, nanti karena niat kita sama Allah udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, niat kita yang dicatat sama Allah, insya Allah kita bisa berangkat haji. Yang penting niat dulu, siapin celengan di rumah, tulis niat buat naik haji atau celengan buat naik haji. Nanti insya Allah dengan celengan itu kita nggak mungkin bisa berangkat haji, tapi dengan jalan Allah kita bisa berangkat haji. Dan juga kalaupun nggak jalan, niatnya udah Allah catat, Udah catat karena kita sama Allah. sungguh-sungguh nanti. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.